Halo guys, balik lagi bareng gue Ali di channel Sokat Story. Beberapa minggu ini kita dihebohkan dengan kebakaran atau tepatnya berita kebakaran di Amerika Serikat. Yang mana di situ melibatkan banyak pemadam kebakaran ya, geng. Banyak pemadam kebakaran plus ada 3 atau 4 kota yang terkena dampak kebakaran tersebut, geng. Dan beritanya terus beredar nih hingga saat ini. Bahkan pada saat itu banyak pesawat-pesawat tempur yang diterjunkan ke tempat kebakaran tersebut untuk memadamkan api yang ada di Los Angeles sana. Tapi di video kali ini gue nggak akan bahas kebakaran sana karena udah sering banget dibahas. Tetapi di video kali ini gue akan membahas sejarah senjata penyembur api era PD2 yang digunakan oleh beberapa negara. Di antaranya adalah Jerman, Jepang, dan juga pihak sekutu. Sebenarnya pada tahun 1200 sampai tahun 1500 sudah digunakan senjata api tersebut, terutama oleh bangsa Arab yang pada saat itu dikenal dengan nama Manjanik. Dahulu bangsa Arab menggunakan Manjanik untuk menghancurkan benteng musuh atau untuk menghancurkan pertahanan musuh. Jadi pertahanan itu bukan benteng dong ya, geng. Ada pegunungan, terus juga ada perbukitan. Ya kalau misalkan zaman sekarangnya mirip-mirip kayak tank baja lah kayak gitu. Bahkan di Cina pun sudah dipakai sebelum PD1 dan PD2. Jadi senjata pelontar api sudah dipakai juga di Cina nih, geng. Senjata pelontar api digunakan di Cina terutama ketika era-era Genghis Khan atau bangsa Mongol. Dan mereka pun sama nih, bertujuan untuk menghancurkan benteng musuh plus pertahanan musuh dengan menggunakan bola api besar atau pelontar yang diisi batu besar yang sudah disulut api lalu dilemparkan ke arah musuh. Lalu pada tahun 1800-an insinyur asal Jerman menciptakan penyembur api, tetapi belum sesempurna dan seefektif ketika PD1 dan PD2. Jadi pada saat itu misalkan jarak semburnya yang kurang jauh, terus juga cepat padamnya, jadi masih kurang efektif dan kurang sempurna lah bisa dibilang. Baru ketika PD1 pasukan khusus Jerman yaitu Sturmtruppe menggunakan senjata penyembur api ini yang sudah disempurnakan ya, geng, oleh insinyur-insinyur Jerman pastinya. Jadi lebih jarak semburnya lebih jauh, terus juga lebih awet ketahanan dari bahan bakarnya. Tetapi lebih ringan gitu kan untuk dibawa kemana-mana, nggak kayak sebelum era PD1. Pasukan Sturmtruppe sendiri adalah pasukan pendobrak dan pasukan khusus nih yang diciptakan oleh Kekaisaran Jerman dulu era PD1. Jadi kalau misalkan di Indonesianya ada kayak Kopassus tuh, geng, kayak gitu, kayak Kopassus atau ya mirip-mirip kayak Densus lah kayak gitu, detasemen khusus atau komandan pasukan khusus gitu kan, pasukan elit plus pasukan khusus. Kalau zaman era PD2-nya tuh kayak Sweet Sevel kayak gitulah. Tetapi di sini pun masih ada kekurangan nih, yaitu jarak semburnya nih, geng, yang masih kurang jauh. Jadi misalkan ketika tahun-tahun 1800-an paling 10 meter, nah ketika PD1 digunakan oleh Sturmtruppe ya peningkatan lah jadi 15 meter. Cuman itu masih kurang karena pada saat itu jarak 15 meter itu terlalu beresiko, gengs. Apalagi pada saat itu udah musimnya sniper. Misalkan dari jarak 15 meter mereka sudah siap menyemburkan apinya itu, tapi mereka langsung dihalau nih biasanya oleh sniper musuh. Pada saat itu ketika PD1 Sturmtruppe menggunakannya dan menjadikan itu sebagai ujung tombak. Karena pada PD1 perangnya nggak sebrutal ketika PD2. Jadi pada saat PD1 itu kebanyakan defensifnya. Misalkan mereka keluarin dari parit terus nembak, mereka masuk lagi. Nah, kebanyakan kayak gitu. Makanya di sini Sturmtruppe menjadi andalan plus senjata penyembur api mereka. Jadi kalau nggak ada Sturmtruppe nih nggak bakal ada yang berani maju. Maksud gua divisi lain gitu kan. Kalau misalnya kita bicara perorangan beda lagi, ada aja sih yang berani 1-2 orang lah. Kalau divisi lain nggak ada yang berani, maksud gua kayak gitu, kayak. Divisi lain nggak ada yang berani seberani Sturmtruppe lah. Kalau misalkan di Italia itu namanya Ardito, pasukan khusus dan pasukan pendobraknya.
Baru ketika tahun 1930-an diperbarui lagi nih senjata penyembur api itu oleh insinyur-insinyur Jerman pastinya lah, dengan jarak sembur yang jauh, terus juga bahan bakarnya yang nggak gampang habis, pematiknya pun nggak gampang mati. Sebenarnya ini tuh cara menggunakannya mirip kayak korek, gengs, kayak korek api, cuman ya lebih cepat aja sih, jeda waktunya lebih cepat, plus lebih gede gitu kan tampungan daya bahan bakarnya. Dan pada saat itu nggak hanya Jerman yang menggunakan senjata penyembur api ini, tetapi negara sekutu pun sama, kayak Amerika ketika perang di Jepang itu terutama nih. Jadi ketika Amerika memukul mundur Jepang dari Asia Pasifik, mereka itu menggunakan ini sebagai senjata utama nih, gengs. Kenapa? Karena ketika mereka memasuki pulau-pulau di Jepang, mereka disulitkan oleh medannya nih. Medannya kan sempit tuh, perbukitan, terus juga pegunungan. Jadi di situ tank baja dan juga sniper-sniper kurang leluasa lah. Makanya di sini mereka mengandalkan pasukan penyembur api ini dengan memasuki terowongan-terowongan sempit, bunker-bunker yang sempit, dan langsung menyemburkan api itu ke pasukan Jepang pastinya lah. Tentunya di sini pasukan Jepang sangat kewalahan menghadapi semburan api milik Amerika. Apalagi jaraknya udah agak jauh, jarak semburnya maksud gua. Yang tadinya 15 meter jadi 20 meter, 30 meter. Gak hanya tinggal diam, pasukan Jepang pun punya, gengs, punya. Mengikuti negara sekutunya pastinya, itu Jerman tadi. Karena kan transferan teknologi Jerman pun banyak yang dikirim ke Jepang. Salah satu contohnya adalah tadi itu penyembur api. Terus juga ada kalau era-era 1940-nya tuh ada pesawat tempur, kayak Stuka gitu kan. Stuka di transfer teknologinya menjadi pesawat Mitsubishi 01. Negara lain pun yang mengikuti menggunakan penyembur api ini adalah Uni Soviet nih, gengs. Apalagi Jerman banyak menggunakannya di blok timur sana, yaitu ketika pertempuran Stalingrad. Jadi mereka yang terutama di kota-kota nih, pasti kan tempurnya tuh atau perangnya jarak dekat lah. Beda kayak di perbukitan atau di tanah lapang gitu kan, jarak jauh. Kalau jarak dekat dan juga medannya itu banyak gedung-gedung kayak gitu, pastinya menggunakan senjata penyembur api ini sangat efektif kayak gitu. Terima kasih buat kalian sudah menyaksikan video gue ini dari menit pertama sampai akhir, dan buat lo yang suka dengan video gue, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bel dari samping gue Ali. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.